Abi, kadang-kadang saya berpikir begini, Kang Umar. Itu masyarakat Banten, kalau misalnya dua tidak di stop, 40 tahun kemudian bakal kayak penduduk Jakarta yang penduduk asli Jakartanya ke Bekasi. Itu berpikir gitu nggak kira-kira kalau orang yang terbagi dua gitu pikirannya itu? Udah mulai tersisihkan pelan-pelan. Iya. Saya kan dulu kan gini Kang Umar ya, dulu waktu Gubernur Ali Sadikin itu kan dia bingung mencari dana untuk membangun Jakarta. Akhirnya dibukalah peraturan-peraturan di mana dia harus mendapatkan APBD daerahnya. Ya. Ini hal yang ini akan terjadi di Banten. Saya tuh ya Allah ya Robbi, mau kemana rakyat Banten yang asli nanti gitu? Kalau nggak ini terbendung, sedangkan penduduk asli Jakarta juga kan yang Jakarta murni yang Betawi itu pada terkasar kan ke Bekasi, ya, ke Depok, ke Tangerang. Itulah kenapa kita perlu sosialisasi. Banyak orang yang belum paham. Mereka ini belum banyak yang belum paham. Ya gini, kemarin kan ilmu mantek dikeluarin sama Mahesa waktu di DPR, diplomasi Sunda Jepit itu kan. Iya. Iya, itu paham nggak itu semua orang-orang kira-kira begitu? Ngeri saya, sudah 10 tahun kemudian itu rakyat Banten pergi kemana coba? Oh Yun, jika memang suatu wilayah didesain untuk apa namanya, untuk sebuah proyek yang menguntungkan pengusaha, maka wilayah tersebut salah satu cirinya ini itu nanti yang tadinya bukan daerah banjir menjadi daerah banjir, yang tadinya bukan pinggiran itu menjadi daerah pinggiran, sehingga tanah-tanah tersebut akhirnya terjual dengan murah, atau memang masyarakat setempat akhirnya dibuat tidak betah. Jadi by grand design. Iya, Kang begini, Kang saya kasih asumsinya dulu Kang Umar, maaf dulu sekedap Kang Umar. Betapa hebatnya oligarki mempengaruhi pejabat-pejabat tingkat paling bawah agar tanah-tanah yang ada di sekitar daerah situ dijual murah. Itu saya bantah. Nanti gimana itu? Kang Uyun, saya bantah kalimatnya. Bukan betapa pintarnya oligarki, tapi betapa kurang pahamnya kita sebagai. Nah, inilah saatnya untuk masyarakat supaya cerdas, agar jangan sampai kita selalu ditekan mengikuti cara mereka. Jadi rakyat kita ini sebetulnya lagi didesain supaya kita itu menurut sama mereka. Didesain hanya sebagai pekerja. Beda dengan cara pendidikan orang luar negeri. Kalau di kita SD itu berbaris, harus belajar manut dan tidak boleh melawan, tidak boleh berdebat atau tidak boleh memberikan pendapat. Itu dipupuk dari zaman kita sekolah, SD, SMP, SMA. Beda dengan cara pendidikan di luar. Mereka dari kecil itu memang sudah dibiasakan untuk bersuara. Itulah sistem pendidikan kita. Akhirnya kita ini memang didesain agar kita ini selalu manut dengan yang di atas. Maka Kang Mahesa juga kan kadang membongkar tuh apa itu kualat, orang yang jualan kualat, sehingga ya kebudayaan kita stuck di situ saja, nggak pernah maju. Termasuk bahwa kita masyarakat kita ini hanya didesain hanya dijadikan untuk pekerja saja. Maka Indonesia ini salah satu sumber daya manusia yang bisa dipekerjakan, kategorinya secara dunia ini SDM yang rendah. Iya. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa pendidikan kita ini dari semenjak kita kecil itu memang dididik agar kita tidak boleh melawan yang namanya pimpinan. Terkadang begini, ada sebuah analogi gini, bahwa ketika seorang pembisnis merampas tanah seseorang, maka itu disebut pembangunan. Tapi ketika si miskin yang tanahnya dirampas, itu protes, itu disebut kejahatan. Dan ini sering terjadi. Sekarang saya tanya ke Kang Umar. Ya. Aset paling besar oligarki itu apa? Mereka punya persatuan. Kita punyanya perceraian. Aset paling besar oligarki adalah rakyat miskin. Persatuan.
Mereka pun memiliki kesatuan dulu, mempunyai persatuan dulu, sedangkan kita memiliki perceraian. Konsep daripada ada pepatah kuno Cina begini, kalau makan mie dari pinggir dulu, baru ke tengah. Oh, itu konsep makan ikan. Nah, itulah sekarang Indonesia. Di pinggir dulu, dimakanin. Baru Kita langsung habis. Itu mungkinnya ke tengah langsung Kang Umar, ke laut. langsung diperintah ya. Gimana? Itu langsung ke laut, ke tengah itu. Kalau ada waktu kamu layani. Iya, makanya di pinggir dulu. Nah, baru nyaplok ke tengah. Nah, jadi untuk untuk kita sebagai masyarakat, yang perlu kita lakukan pertama kali ini adalah persatuan. Kudina kita mah bagus waktu kamu belanja. Iya, matur ikuti kita data. Karena pada konsepnya tanah-tanah yang ada di kita itu adalah tanah-tanah warisan leluhur kita yang benar-benar harus dijaga. Betul Kang Umar. Tadi Apa nih kita melur? Gini Kang Umar ya. Ya. Gerilya para pemilik hak wilayah. Kadang-kadang tanah-tanah wilayah walaupun sudah tertera di dalam undang-undang tertulis tentang hak wilayah, tetapi kenapa kalau sudah berbentur di BPN, hak wilayah tidak akan berbicara lagi? Contoh, Kang Umar dengan habis-habisan membela aset tanahnya yang ada di Cirebon. Itu hak wilayah kan berhak sebenarnya. Tapi seakan-akan Kang Umar waktu dengan Ustadz Mayasa datang ke aset kesultanan, kok sampai ke sekian ratus tentara, polisi. Ini 2 orang loh. 2 orang di 300 polisi. Iya, saya nggak paham. Punya apa itu 2 orang? Ya itu tadi, bahwa sekarang ini pemerintah ini jangan lah, jangan merasa paling memiliki. Mereka ini hanya sekedar dikasih wewenang menjabat, mengelola negara ini supaya maju dari perjuangan para pahlawan dahulu. Maka kalau caranya seperti ini, itu justru akhirnya menyengsarakan masyarakat. Yang Kang Umar, saya belum paham nih metamorfosis Ustadz Mayasa nih. 3 minggu ke depan nih ada berubah seperti apa lagi nih? Kemarin sempat juga keluar statement, nanti mungkin ke depan langkah saya beda lagi. Saya bingung juga nih sama baca pikiran itu. Entar 3 bulan apa lagi? Kemarin dia udah berlepas diri dengan kesultanan. Dan berjuang lebih sendiri, benar-benar sendiri. Kang Mahesa itu tidak akan pernah lepas dari kesultanan, Kang Yu. Tidak akan pernah lepas daripada yang namanya tugas kesultanan. Akan tetapi dia akan terpisah dengan oknum-oknum kesultanan, gitu lebih tepatnya. Oh iya, paham kalau gitu. Kang Umar yang jelas berarti, betul, paham? Iya, paham. Karena sudah keharusan, sudah kewajiban mengemban tugas itu, sudah kewajiban. Paham. Enggak, saya sudah lepas dari kesultanan, Mong. Saya bukan orang kesultanan. Tuh gimana? Nah, jadi tidak akan pernah lepas. Udah lepas. Karena sekarang banyak sultan pada promo. Enggak gini timingnya loh Kang Umar. Waktu ada pertemuan para mantra jenderal di kesultanan, 1 hari berikutnya Ustadz Mahesa itu mengeluarkan statement ngeri. Ya karena tidak mendukung perjuangan rakyat. Berarti tidak mendukung perjuangan kesultanan. Siapapun orang yang mengaku sultan atau ketua kesultanan, ketika dia tidak membela rakyat, maka dia sudah keluar otomatis dari kesultanan. Mau jenderal ke, mau sultan ke, mau siapa ke, kalau sudah lepas daripada tanggung jawab leluhurnya, maka dia sudah keluar daripada kesultanan. Apa ngaku sultan, tapi rakyat aja nggak punya. Rakyat aja nggak dibela. Saya akan bersepakat dengan siapapun kalau kepentingannya rakyat. Dan saya akan tidak bersepakat dengan siapapun, kelompok manapun yang tidak mementingkan rakyat, titik, segede Gunung Karang. Wes.
Nah, jadi konteksnya dipahami dulu kamu Yun. Ya udah Pak, udah paham. Nah. Ini enak nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya ditanya, saya siap mengabdi ke siapa, Maesa? Saya siap mengabdi ke rakyat. Saya bocorin. Tahun yang lalu, ini Kang Mahesa, ya kita orang ini sibuk Sultan se-Indonesia pada nge-WA, pada minta dia naik live, pada ingin ngebahas tanah wilayah tanah adat, pada pengen ngebahas masalah hak-hak dan lain sebagainya. Tapi ketika sekarang ada rakyat tertindas, contoh konkretnya adalah PIK 2, mereka pada diem saja. Lah pada kemana semua? Sultan Blongo. Dan sering kita sampaikan, saya tidak mengabdikan diri kepada sultan manapun, tapi saya mengabdikan diri kepada rakyat melalui sultan. Jadi yang saya abdi melalui sultan lah. Jadi aslinya saya ingin mengabdi kepada rakyat. Karena saya bukan PNS, saya bukan pejabat, saya tidak bisa mengabdi kepada rakyat karena saya bukan pejabat. Nah, makanya pejabat itu bukan ulil amri, saya katakan. Mereka itu pengabdi rakyat. Nah, saya nggak punya di jalur negara, saya pengen mengabdi ke rakyat jalur kesultanan. Jangan bawa-bawa keluarga saya. Weh, tak singgung semua sultan se-Indonesia. Apa-apa. Pada diem baik, pada tidur baik. Pengennya pengen pada upeti baik. Kenceng-kenceng nggak jelas. Nggak guna lah kesultanan kalau nggak ngebela rakyat, nggak guna. Apalagi baru keturunan sultan, nggak guna sama sekali, nggak guna. Kemarin Kang Mahesa nyenggol PBNU, sekarang saya nyenggol para sultan Indonesia. Giliran tanah ulayat menguntungkan kantong pada teriak, merasa terdolimi dan lain sebagainya. Yang rakyatnya terdolimi pada diem baik. Barang orang gaji-gajian sih kini. 96.000. Saya mah jujur kawan-kawan ya, pantas sombong. Tuh saksinya Kang Umar. Ketika di pertemuan para raja, ratusan para raja dan sultan, saya nggak satu pun dengan sultan saya minta selfie, itu nggak pernah. Percaya nggak? Yang minta selfie sultan. Tanya tuh Kang Umar. Para raja, para sultan ngajak selfie, nyapa duluan. Ini repot kadang ketika kita mengkritik disebutnya nyenggol, ketika kita mau ngebangunin disebutnya nyenggol, ketika kita nyenggol. Kapan bersatunya? Ketika kita ngangkat-ngangkat mereka, nggak ada. Mereka nggak ngucapin terima kasih. Makanya kita bikin yayasan sendiri, Kang Umar. Tidak di bawah naungan siapapun, udah kita berjalan sendiri, bergerak. Kita mau bikin yayasan sendiri dengan Pak, tentunya yang yayasan yang memiliki laskar. Kita udah nggak bisa ngandalin siapapun. Ampura lur di jas. Nanti saya bikin yayasan, Kang Umar. Tadi kemarin musyawarah apa yayasan apa ormas yang saya bangun ini. Katanya bagusan yayasan, Kang, daripada ormas. Jadi nanti kita bikin yayasan. Jadi siapapun yang mau bergabung dengan cara saya, silahkan. Yang bikin bergabung dengan cara saya, silahkan. Tapi yayasan yang saya bangun nanti bukan untuk nyari duit. Tapi justru yayasan itu akan keluar duit. Kalian keluar duit. Yang siap silahkan merapat, yang nggak siap ya sudah. Karena perjuangan ini butuh biaya.
Saya mencari orang yang militan-militan baik wis ya, yang siap ngekhidmat kepada rakyat. Kemarin ada orang yang dilaporkan, apa saya diem? Enggak, saya nggak diem, saya datangin. Keluarga terlapor, saya datangin, saya pastikan Anda tidak sendiri, jangan khawatir. Siapapun untuk saat ini yang menolak PIK adalah keluarga saya. Siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya. Jadi kita punya partner orang Nasrani, kita punya partner orang Cina. Jadi karena kita sudah menyatu dalam NKRI, sudah menyatu dalam Pancasila. Dalam konteks ini ya, urusan agama kita masing-masing, urusan amalia kita masing-masing. Tapi dalam menolak PIK kita bersama-sama. Di kelompok kita ada yang Nasrani, ada yang Cina. Karena ini dalam pembahasan negara, kita lagi berbicara memperjuangkan negara, bukan agama kita. Kemarin kita ngobrol berhadapan dengan tokoh agama lain. Siapa hari ini yang merusak Pancasila? Siapa? Mahesa, nggak ada undang-undang yang saya langgar. Artinya saya sepakat masih dengan Pancasila. Siapa hari ini yang melanggar Pancasila? Aguan. Siapa hari ini yang melanggar Pancasila? Jongos Aguan. Ketika sungai diuruk, bengkok diuruk, ketika mereka melakukan intimidasi oknum-oknum. Nah, artinya mereka tidak sepakat dengan Pancasila. Lah sampai hari ini nggak ada mobil yang saya bakar, nggak ada orang yang saya tempeleng. Saya masih di jalur Pancasila. Jadi mereka dulu sebenarnya yang memulai. Mereka tidak menggunakan jalur Pancasila. Maka saya katakan kemarin di DPR RI, Aguan, Anda memulai membangun dengan merusak Pancasila. Dan Anda akan hancur. Tengoklah nanti. Siapa yang merusak Pancasila? Siapa? Nggak bisa HTI merusak Pancasila tuh, nggak bisa. Seandainya HTI ingin, nggak bakalan bisa. Siapa yang merusak Pancasila? Oknum pejabat dari legislatif, oknum pejabat dari eksekutif, oknum pejabat dari yudikatif. Mereka yang bisa merusak Pancasila. Nggak bisa. Pancasila dirusak oleh HTI. Apa kekuatannya HTI? Apa hebatnya HTI? Cuma jualan ide doang kok. HTI nggak bisa merusak Pancasila. Cuma drama doang di framing. Nggak jualan pertama kita teralit ya? Iya, orang HTI nggak jualan pertama, nggak ngoplos pertama, nggak korupsi. Mereka cuma jualan ide. Nggak bakalan bisa orang HTI merusak Pancasila, itu nggak bakalan bisa. Yang bisa merusak Pancasila oknum pejabat, mau dari legislatif, eksekutif, yudikatif. Saat penegakan hukum tidak sebagaimana mestinya, timbullah ketidakpercayaan rakyat. Apa yang terjadi? People power. Nggak bisa HTI ngerusak Pancasila tuh, nggak bisa. Apa hebatnya HTI itu? Mau sekuat apa HTI? Kalau dipikir-pikir, HTI itu hanya sekedar pengalihan isu doang. Kami hitam. Sebagai kambing hitam. Kami hitam HTI itu. Sesuai dengan warna benderanya hitam. Mereka cuma jadi kambing hitam. Dikit-dikit HTI, udah dibubarkan HTI, ini lagi HTI, sekarang banyak lagi viral HTI. Coba, HTI itu cuma kelompok orang yang jualan ide. Suka pakai, nggak suka ya mulai selesai. Dari dulu saya berdebat dengan Syabab HTI. Mereka mengatasnamakan Syabab. Itu bukan tentang khilafah kalau saya. Tentang adabil qabr, tentang qada-qadar. Kenapa saya tidak pernah berdebat dengan mereka soal khilafah? Kenapa? Karena saya tahu mereka nggak bakalan mampu dan nggak bakalan bisa Indonesia diganti hanya khilafah tuh nggak bakalan bisa. Itu alasannya apa yang harus saya khawatirkan. Maka benar pertanyaan Ahmad Dhani waktu itu sama ketua Banser. Jelaskan bagaimana cara HTI merubah Pancasila. Ahmad Dhani tahu nggak bakalan bisa gitu. Yang merusak Pancasila kalian oknum pejabat. Ketika kalian melakukan korupsi, itu kalian sedang melangkah step by step untuk merusak Pancasila. Ketika kalian merubah undang-undang, membuat undang-undang yang menjerat rakyat, saat itulah kalian sedang berupaya merusak Pancasila. Koruptor yang merusak Pancasila, kan terbukti dia melakukan pelanggaran hukum Pancasila.
Jadi buat yang apa lagi ngeributin HTI, ya oknum Banser lah, kalau Mansor, udah cari aja dulu ketuanya lah, oknum lo ya. Nah baru ngeributin HTI. Di sana kan kesenggol lagi. Siapa? Banser kesenggol sama Kang Umar. Suruh naik Bansernya. Bukan. Siapa? Yang pinternya siapa? Ansor. Ansor suruh naik membantah Kang Umar. Ada Ansor di bawah. Ya monggo. Kemarin ada ngeliput, saya mampir dari Jakarta pulang, ada pembangunan masjid, saya sempat mampir dulu di salah satu masjid. Mereka bersuara atas nama warga Nahdliyin. Kami warga NU menolak atau Sembilan naga usir dulu bisa nggak? Nanya ke pemerintah. Kita ini lagi ngasih saran sama. Ini tertibkan, jangan sampai dolim. Lawang mereka itu warga negara kok, Indonesia sama. Cuman polanya ini banyak menzalimi masyarakat, maka hukum harus tajam ke atas juga, jangan cuman tumpul ke bawah. Jadi usir. Ini aja, mending naik aja kalau ada Banser atau Ansor naik aja. Itu kapan yang kemarin nantang saya debat wawasan kebangsaan? Ayo, ngomong ajak debat wawasan kebangsaan kok. Ini itu. Tiap malam saya live punya nyali tinggal naik. Saya pengen tahu sih wawasan kebangsaannya mereka itu kayak apa sih. Nih. Jangan kasih saran, lakukan bukti. Oke. Pemerintah kapan mengasih waktu 48 jam Banten bebas hukum? Banten di sini maksudnya wilayah PIK ya? Wilayah PIK ya. Gini aja, wis naik yang di bawah tuh, silahkan semampunya. Saya pengennya sama Ansor. Kalau sama Banser kan pasukan biasa. Ansor, kalau Ansor itu anak-anak kiai, santri-santri, alim-alim. Enak ngobrolnya.